yang main bolanya nggak pakai masker, yang penontonnya nggak pakai masker. Pertanyaan kita, kapan kita semua bisa bebas dari masker? Maka kalau kita belajar dari negara-negara yang terbebas dari COVID itu, ada dua cara. Jadi kalau ada santri nih yang anti vaksin, nah ini nih. kenemenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa, sore kali ini saya punya tamu sangat istimewa, yaitu Sekjen PBNU Pusat Kiai Helmi Faisal. Sore ini kita akan ngobrol terkait dengan pandemi bagi santri dan cara penanganan COVID ini di kalangan santri, karena sejauh ini para santri itu, Mas Helmi, saya manggilnya Mas Helmi, banyak sekali yang masih tidak paham tentang apa sih itu pandemi dan bagaimana cara penanganannya. Saya minta penjelasan dari Pak Sekjen. Barangkali nanti bisa didengarkan oleh para santri nih, sehingga para santri paham betul tentang masa pandemi ini. Mangga. Tadi kalau saya disebut tamu spesial, ini juga kawan spesial. Spesial pakai telur, kayak martabak. Kita soalnya emang buntet gitu, pada buntet gitu. Ya. Jadi begini, Kang Lutfi, ini jangan lupa nih subscribe, like, komen untuk Kang Lutfi NZ Channel ya. Jadi begini, sekarang kalau ada pertanyaan, kita kapan sih bisa terbebas dari masker? Terbebas supaya kita bisa kumpul-kumpul lagi di kerumunan, ada pertandingan bola, atau santri kita bisa istighosah akbar, bisa macam-macam. Maka pertama kita lihat bahwa sebetulnya wabah pandemik ini kan bukan hanya di Indonesia. Iya, betul. 215 negara. Hampir semuanya ya. Hampir semua mengalami hal yang sama. Nah sekarang ini banyak orang-orang yang sebut saja anti vaksin, anti percaya terhadap adanya COVID, selalu menyebut ini pemerintah ini, rezim ini anti-Islam. Betul. Masjid ditutup. Ya kan? Sholat Idul Adha, Idul Fitri nggak boleh. Pemerintah katanya anti terhadap Islam. Coba sekarang kita lihat di dua tanah haram, ya, di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Apakah kita melihat penyelenggaraan ibadah haji itu dikunjungi oleh jutaan manusia? Kan tidak juga. Ya. Ternyata di Tanah Suci pun yang kita semua tahu di seluruh bagian kawasan di Ka'bah itu adalah tempat-tempat yang mustajabah kalau kita berdoa. Mereka juga tetap rasional. Betul. Mereka juga menggunakan syariatnya bahwa kalau ada wabah ya kita harus menghindar. Betul. Nah sekarang muncul, kita melihat kemarin ya Liga Eropa ya. Iya kan? Yang main bolanya nggak pakai masker, yang penontonnya nggak pakai masker. Pertanyaan kita, kapan kita semua bisa bebas dari masker? Maka kalau kita belajar dari negara-negara yang terbebas dari COVID itu, ada dua cara. Tapi sebetulnya kunci pertama itu adalah harus dibangun yang disebut dengan herd immunity, kekebalan komunal. Itu ada dua cara kalau Tri. Betul. Pertama natural, secara alamiah. Yang kedua vaksinasi. Ini perlu tahu nih teman-teman. Dua ya. Natural dan vaksinasi. Sebetulnya kalau kita hidup sehat, ya, kuat, itu sudah terbebas dari COVID. Jadi natural itu olahraganya yang cukup, vitamin yang cukup, tidur cukup. Kita ini kan begadang. Iya kan? Betul. Mudut maning kan? Ngopi lanjut. Jadi sebetulnya pola hidup kita ini nggak sehat kan sebenarnya kan? Ini teman-teman perlu tahu, beliau itu alumni Bundet Pesantren. Alhamdulillah. Makanya keluarganya juga keluarga Kiai Zaini, itu juga keluarga Bundet Pesantren. Sudah seperti saudara ya. Masuk dari bahasan dulu kakek saya. Dari dulu ya. Mangga lanjut. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, ya jujur aja, kalau orang-orang di Eropa sana kan memang naturalnya udah terbangun. Betul. Iya kan? Makannya sehat, olahraganya vitaminnya Gak usah kita aja kan makan vitamin kan setelah ada COVID ini aja kan. Vitamin D, vitamin C kan gitu kan. Ya kalau enggak ya kita enggak. Kalau di sana sudah dari ini ya. Sudah dari dulu lah. Dari dulu. Nah, jadi
pertama natural dulu. Nah, yang kedua adalah vaksinasi. Nah, ini yang penting. Ya. Nah, kalau santri menolak vaksin atas alasan agama, saya nggak usah pakai dalil. Kiai sepuh, ya. Iya. Itu mulai dari Rois Am, PBNU, Kiai sepuh Kiai Said Akil Siroj, iya. Kiai Anwar Iskandar, Kiai Anwar Mansur. Pada vaksin semua ya. Gus-gus kita yang milenial, ada Gus Kausar, Gus Muafiq, Gus Miftah, semua ya Kiai sepuh kita sudah vaksin. Betul. Kalau santri kita ini kan dalilnya kan apa jari kiai? Iya, ini catat nih bagi para santri yang masih nggak mau vaksin. Ya, apa jari kiai kan? Betul. Masa kiai kita, guru kita sudah vaksin, kita masih nanya dalilnya apa? Iya. Bukan meneng ya? Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi saya nggak perlu pakai dalil di sini. Ya. Tapi secara garis besar yang sederhana adalah bahwa hifdun nafas, al-muhafadhu ala nafas, menjaga keselamatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda. Iya. Jadi kalau kita di zona yang bukan hanya merah tapi pekat hitam, ya, begitu masif penyebarannya, kita mungkin mau sholat Jumat, tapi pemerintah sudah menyatakan kita lockdown, PPKM. Iya. Berarti kita harus mendahulukan hifdun nafas. Sholat Jumatnya kita ganti dengan sholat duhur. Iya. Ya, kan begitu. Betul. Ya, jadi semua sudah ruksoh, ada keringanan. Ya. Tapi itu terlalu jauh lah. Kalau kita sih udah samina wa ta'na aja udah. Iya. Guru kita, kiai kita sudah vaksin, masa kita santrinya enggak. Betul. Jadi kalau ada santri nih yang anti vaksin, nah ini nih. kenemenan. Iya, kebangetan nih namanya. Kebangetan itu kalau masih nanya dalil, kebangetan. Betul. Udah dipertanyakan kesantriannya, iya. Dipertanyakan hormat. Dicoret nggak dari murid? Secara hakikat sudah tercoret. Betul. Secara hakikat. Iya. Secara administrasi masih pengurus pondok nih. tergantung. Jadi saya mengajak pada kesempatan ini, ayolah Iya. kita membantu diri kita, membantu orang tua kita, ya. Bahkan dalam Quran disebutkan waman ahyaha faka'annama ahyana jami'an. Wah, ini luar biasa. Iya, betul. Barang siapa yang menyelamatkan jiwa seorang manusia itu sesungguhnya sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Iya. Wah, itu kedudukannya mulia banget tuh. Mulia sekali. Jadi kalau kita vaksin itu para santri harus hafal juga nih dalil tadi yang beliau sampaikan. Iya. Begitu Kang Lutfi ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Iya. Ini tukang bajigur di masjid masih ada belum? masih ada. Masih ada. Wah, langganan maka saya. kapan-kapan sowan. Buso masih ada Buso? Masih ada. Ya, ini langganan beliau waktu beliau dulu di Bundet. Ya, terima kasih nih buat Mas Helmi selaku Sekjen PBNU Pusat ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas waktunya dan apa yang tadi disampaikan oleh beliau saya harap untuk dipikirkan matang-matang sehingga para santri semua itu harus vaksin. Ingat, menjaga nyawa itu adalah kewajiban bagi kita semua. Terima kasih Mas Helmi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.